Oke, saya akan sharing slide ya, bermula dari tahapan-tahapan atau aspek-aspek kemandirian yang ingin kita kejar nanti kalau kita sudah punya anak-anak. Diawali dengan surat An-Nisa ayat 9, bahwa Allah memerintahkan kita untuk tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah ya. Jadi akhwat fillah sekalian juga ini sedang dievaluasi nih sama orang tuanya, apakah orang tua akhwat fillah di sini sedang meninggalkan generasi lemah atau tidak. Gitu. Nanti teruji beberapa hal ketika sudah masuk fase dunia real ya. Ada istri mungkin gampang sekali mengeluh, ya. Ada rumah tangga yang gampang sekali cekcok, kurangnya kelihayan menyelesaikan masalah. Nah itu adalah salah satu dari bekas-bekas yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kita. Ya, yang baik silahkan dilanjutkan. Yang kita merasa bahwa ada banyak hal yang kurang, mari kita perbaiki ketika kita menjadi orang tua. Nah, hari ini saya akan membahas tentang beberapa aspek kemandirian yang ingin kita latih kepada anak-anak kita nanti. Kemudian bagaimana cara membangun jiwa ketangguhan di dalam diri anak-anak. Yang tentu semua berawal dari keteladanan kita untuk memperbaiki kemandirian dan ketangguhan kita. Kita sharing di sini mempersiapkan kemandirian anak. Saya sedang masih dalam tahapan untuk bisa mencapai pada beberapa aspek ya, karena ini juga akan sangat tergantung tahapan usia anak-anak. Tetapi apa yang kemudian dituliskan, insya Allah yang sedang terus diperjuangkan di dalam rumah. Dan saya merasakan bagaimana mengasuh 7 orang anak dengan masih ya diberikan kesempatan oleh Allah mengambil beberapa amanah lain dalam masyarakat, itu sangat terbantu sekali ketika anak-anak kita dilatih untuk bisa mandiri ya, sehingga mereka tidak selamanya harus kita urus dalam tanda kutip ya, urus secara fisik langsung ya, tetapi mereka kita latih untuk mengurus dirinya, belajar mengurus orang lain, mengurus adik-adiknya yang mungkin lebih muda, belajar untuk menyelesaikan permasalahan pribadinya, sehingga tentu beban-beban kita dalam mendampingi mereka akan jauh lebih berkurang ketika masing-masing dibuat berdaya ya untuk menjalani kehidupan dan target kehidupannya masing-masing. Ini ada aspek-aspek kemandirian yang ingin kita latih dan capai dari setiap tahapan usia anak-anak. Yang pertama, untuk yang sudah menikah, mungkin asumsi saya baru awal-awal menikah, masih punya balita-balita ya. Jadi kita akan menemukan satu masa yang kita akan secara fisik sibuk ya. Dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Nanti ibu-ibu atau akhwat fillah yang dari gadis yang biasa sangat aktif ya, misalnya di mahasiswa nggak bisa diem, ibu nanti akan akhwat fillah di sini akan masuk pada fase hidup di mana hidup tuh nggak cuma untuk diri sendiri. Hidupnya harus ketika memutuskan, ketika melangkah apapun itu harus memikirkan banyak aspek. Ada pasangan kita dan mungkin ada anak-anak yang sudah lahir. Nah, nanti di fase-fase usia awal, anak-anak tuh sangat membutuhkan kita secara fisik gitu ya. Jadi yang tadinya kita bisa belenyang ke sana ke sini dengan sangat mudah, nanti harus kepikiran tuh ekor tuh gimana cara bawanya ya. Karena mereka masih sangat membutuhkan kita, bantuan kita, pendampingan kita secara langsung. Tapi bukan berarti ketidakmampuan anak-anak untuk menyelesaikan kebutuhan dirinya karena fase usia masih kecil itu membuat kita tidak menanamkan benih-benih kemandirian kepada mereka. Nah, maka tahapan mandiri yang pertama, kalau yang saya tulis di dalam salah satu buku saya adalah mereka asal bisa mandiri mengungkapkan atau menyatakan kebutuhan dirinya. Nah, katakanlah 0-2 tahun mah ya, pasti secara fisik butuh banyak sekali bantuan. Tapi biasanya ketika anak-anak sudah mulai berkomunikasi, di atas 1 tahun mereka sudah bisa berkomunikasi 1-2 kata, di atas 2 tahun sudah bisa menyambung beberapa kalimat. Mari kita latih untuk mandiri mengungkapkan atau menyatakan kebutuhan dirinya, sehingga
Anak-anak aware terhadap apa yang dia butuhkan, tidak hanya kemudian kita yang selalu hadir sebagai pahlawan untuk bisa menerka apa kebutuhannya dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Dia mengambil andil bagian dengan cara merasa, ya, merasakan kira-kira dia butuh apa dan mampu mengungkapkan, ya. Ini kalau nanti akhwat filah jadi ibu itu pasti akan merasakan turbulence awal ketika punya balita tantrum, ya, balita yang ngamuk karena nggak bisa mengungkapkan keinginannya, perasaan secara verbal, akhirnya larinya ke ngamuk, bisa guling-guling, ada yang membenturkan diri ke tembok, ada yang sampai menahan nafas sampai membiru, ada kasus-kasus ekstrim seperti itu. Nah, dengan kita belajar, kita akan lebih siap ya untuk segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Tetapi anak-anak yang kita latih untuk dari awal punya komunikasi yang baik, itu biasanya ketika masuk tahapan usia seperti itu, frekuensi atau intensitas tantrumnya itu bisa sangat berkurang, entah jarang secara jumlah atau lebih singkat secara durasi karena lebih mampu kita mudah selesaikan, ya. Sementara anak-anak yang tidak dilatih untuk mandiri mengungkapkan atau menyatakan kebutuhan dirinya, baik dengan sinyal tubuh, dengan beberapa kata-kata kunci, maupun dengan komunikasi yang mungkin lengkap, ya, dengan kalimat yang utuh sehingga kita paham, itu akan cenderung lebih mudah frustasi, sehingga tantrumnya lebih sering, lebih susah juga untuk kita alihkan atau kita selesaikan karena kita sulit ya untuk memahami kebutuhannya. Nah, kemudian kemandirian yang selanjutnya, next. Oke. Ini masuk pada fase-fase usia anak, tidak hanya sudah mampu berkomunikasi, berbicara, tapi dia juga sudah bisa melakukan sesuatu yang secara fungsi dapat terlihat. Ya, kalau waktu bayi, waktu 1 tahun, dia melakukan sesuatu, tapi melakukan sesuatunya belum benar-benar kita bisa petik maknanya. Tapi ketika dia besar, secara motorik juga sudah mulai banyak berkembang, dia bisa kita latih untuk sedikit demi sedikit terlibat dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dalam kehidupan. Nah, biasanya secara fitrah semua anak itu senang belajar, ya, termasuk belajar melakukan sesuatu yang dia butuhkan. Hanya saja biasanya di sini banyak ibu-ibu yang menyimpangkan lah ya fitrah mereka untuk kemandirian ini yang memang merupakan fitrah itu jadinya tersampaikan gara-gara kitanya yang nggak mau repot, ya. Anak-anak usia katakanlah batita ingin terlibat dalam makan sendiri, bahkan ingin mengambil sendiri, bahkan ingin membuat susu sendiri, itu kadang-kadang keterbatasannya membuat kita merasa kesal, ya, sehingga kita handle semuanya dan akhirnya anak-anak kehilangan kesempatan merasakan pengalaman, ya, sebagai kita menyambut benih-benih kemandirian, karena semuanya sebenarnya pengen terlibat, pengen sendiri. Bahkan beberapa anak dalam karakter usia tertentu dia menunjukkan keinginan yang kuat untuk melakukan sendiri, bahkan dengan cara sendiri, gitu ya. Nah, di sini banyak orang tua yang atas alasan nggak mau repot, nggak mau kotor, nggak mau berantakan, semua dihandle. Padahal sebenarnya kita sedang mengukis, gitu ya, benih-benih kemandirian. Jadi mari kita sambut benih kemandirian anak-anak dengan kesabaran dan memikirkan, gitu ya, dengan cara memikirkan manfaat jangka panjangnya, bahwa ketika mereka terlibat, ya, menyelesaikan satu masalah, mereka akan lebih siap untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks, ya. Dan tentunya butuh kesabaran. Bayangkan anak 2 tahun ingin mengambil sendiri susunya, gitu ya. Ngambil susu kan tumpah-tumpah, maka saya suka ganti misalnya dengan baskom besar, ke baskom besar suruh pindahin terigu yang lebih murah daripada susu. Tapi intinya benih-benih kemandirian itu harus kita sambut. Nanti mereka akan lebih percaya diri untuk melakukannya sendiri. Bahkan ketika anak usia 5 tahun sudah bisa sendiri, apa-apa sendiri, gitu ya, 5-6 coba kita latih, itu akan sangat meringankan kita.